Oke, baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Barja, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rafizil Ikram dari kelas D3SI 4204. Di sini saya mau memaparkan hasil kerja saya di magang di PT Pusri, di mana ditugaskan untuk membuat aplikasi yang berjudul Aplikasi Pencatatan Jumlah Jam Kerja atau disingkat yaitu Electronic Job Timesheet atau EJOTS. Aplikasi ini diperuntukkan untuk di Departemen Rancang Bangun dan Perekayasaan. Di sini saya dibimbing oleh dosen pembimbing magang saya yaitu Bapak Muhammad Barja Sanjaya, terus dosen pembimbing lapangan saya di Pusri yaitu Bapak Ivan Sofyan Aminuddin. Dari aplikasi tersebut didapatkan latar belakang dari Departemen RBP, yaitu Departemen RBP dengan karyawan dari beberapa disiplin keahlian yang bekerja untuk beberapa pekerjaan baik itu POK maupun proyek secara matriks, membutuhkan sistem aplikasi yang dapat mencatat maupun menampilkan data pemakaian man hour setiap karyawan, sehingga pemakaian man hour karyawan dapat lebih optimal dan lebih merata. Dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara memfasilitasi karyawan dari Departemen RBP untuk mencatat jumlah jam kerja. Kedua, bagaimana cara memfasilitasi karyawan dari Departemen RBP untuk mengetahui jumlah jam kerja. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara untuk menilai sistem penilaian kinerja dari karyawan di Departemen RBP. Dari rumusan masalah tersebut didapatkan sebuah tujuan yaitu yang pertama membangun fitur Enter Daily Timesheet, yaitu adalah fitur yang untuk menambahkan jam kerja dan dapat melihat pemakaian jam kerja. Dan juga tujuan kedua yaitu membangun fitur Review Daily Timesheet, yaitu setelah karyawan menginputkan kerjaannya, di fitur ini dapat mengetrack hasil kerja dari karyawan tersebut. Dan fitur terakhir yaitu Overtime Ranking, yang dimana ini dapat bisa melihat dari kinerja dari karyawan dari jam kerjanya. Selanjutnya dari aplikasi ini ada berupa batasan masalah. Yang pertama hanya mencakup pencatatan jam kerja karyawan, dan juga aplikasi ini masih berbasis web, tidak berbasis Android. Dan yang ketiga masih belum mencakup sistem reward dan sistem analisa beban kerja ABK. Nah, pada metode pengerjaan aplikasi ini saya menggunakan metode waterfall, dikarenakan metode waterfall ini adalah metode SDLC yang paling sederhana, sehingga pada tahapannya itu secara berurut. Nah, di sini ada gambar proses bisnis exciting pada di Departemen RBP yang sekarang, yaitu ada dua aktor, yaitu ada engineer dan senior engineer. Dari engineer itu dimulai dengan datang ke kantor, mengerjakan tugas sesuai POK. Terus ketiga itu mencatat detail pekerjaan dan beberapa waktu pengerjaannya, setelah itu pulang. Dan senior engineer yaitu datang ke kantor. Di sini dapat memilih koordinator atau member. Kalau misalnya koordinator itu membimbing karyawan, melihat hasil detail pekerjaan engineer, dan mencatat jam kerja. Apabila dia member itu mengerjakan tugas sesuai POK dan mencatat detail pekerjaan dan beberapa waktu pengerjaannya. Setelah itu pulang. Nah, dari sini di aplikasi ini ada terdapat BPMN usulan yang digambar ini, yaitu engineer login ke aplikasi EJOTS. Setelah itu input daily data, apakah datanya sudah benar, langsung ke save dan dapat memview datanya. Sedangkan senior engineer itu login aplikasi, dapat di sini dia disuruh pilih itu mau input atau mau melihat data dari timnya tersebut. Apabila ingin melihat, dia dapat melihat data tersebut. Apabila di-approve, langsung out. Apabila tidak di-approve, dapat memberi komen dan reason. Nah, dari aktor-aktor EJOTS ini ada 4, yaitu adalah engineer staff, yaitu pegawai karyawan biasa, ada engineer senior atau superintendent, ada superintendent RMP, dan ada manajer RBP. Selanjutnya mungkin saya akan mendemokan aplikasi, Bapak. Ini untuk tampilan awalnya. Di sini di tampilan login ini tidak terdapat
fitur registrasi dikarenakan dari fitur registrasi sendiri itu datanya udah ada dari perusahaan tersebut. Jadi yang menginputkan itu hanya manajer atau superintendent. Di sini saya memasukkan karyawan biasa. Nah, setelah login, ini adalah fitur dashboardnya. Di sini terdapat info berupa data-data diri dari karyawan tersebut, dari badge, dari disiplinnya apa, dari departemen, dan dari role pekerjaannya. Di sebelah kiri ada fitur-fitur menunya. Yang pertama itu ada enter daily timesheet, ada review daily timesheet, ada monthly employee, monthly disiplin, monthly departemen, monthly job per job. Terus ada monthly total timesheet. Di sini juga ada resume timesheet sama resume timesheet per job. Dan yang terakhir fitur itu ada overtime ranking per employee dan disiplin. Di sini saya akan coba langsung di fitur enter daily timesheet. Jadi untuk karyawan misalnya di hari ini pada tanggal 7/9/2021 di sini dia menginputkan pertama-tama job number-nya. Job number ini udah diinputin oleh manajer sama superintendent yang dimana udah ditentukan sesuai POK-nya. Jadi pekerjanya itu tinggal memilih job number-nya. Di sini saya contohkan POK 0719-23. Sini ada job title-nya, permohonan evaluasi alat loading. Sini memilih koordinator atau member. Nah, di sini pegawai tersebut menginputkan berapa jam kerja dari kerjaan tersebut. Misal di sini 3. Detail pekerjaannya bisa ditulis. Setelah itu submit. Nah, setelah selesai, misalnya karyawan tersebut mau menambahkan POK yang lain, di sini ada add job, bisa memilih POK yang lain. Nah, jadi dari sini terdapat di bawah ada total POK-nya, ada 3 POK. Di sini ada total proyek biasa yang dikerjakan oleh karyawan tersebut. Dan di sini dari man hour tersebut jumlah minimal jam kerja itu ada 8 jam, yang dimana di sini terdapat overtime per day. Jadi 8 jam ini di sini dia subtotalnya 9, berarti overtime jamnya itu ada 1 jam. Nah, di sini juga dapat melihat tanggal pengerjaan tersebut. Nah, setelah menginputkan ini, karyawan dapat mereview job timesheet yang telah diisi sebelumnya. Di sini dapat misalnya mau melihat review job timesheet yang kemarin. Di sini kalau misalnya kemarin dia menginputkan. Nah, di sini terdapat monthly employee. Di sini hak aksesnya itu ini adalah pegawai biasa, adalah employee biasa. Jadi di sini dia hanya dapat melihat hanya dapat melihat dirinya sendiri, monthly timesheet dirinya sendiri. Terus ini ada disiplin. Yang lagi hak aksesnya hanya dapat melihat disiplinnya pegawai tersebut. Ada departemen dan juga ada job per job. Nah, di sini mungkin saya akan login ke yang ini superintendent. Nah, ini untuk dashboard superintendent atau senior engineer tadi. Di sini dia role-nya itu superintendent RMP. Di sini juga karyawan tersebut bisa menginputkan job timesheet. Nah, yang berbeda dari pegawai biasa sama senior engineer itu, di sini dia dapat melihat employee sesuai dengan disiplinnya. Itu ada Jordan, ada Lemalia. Di sini Jordan misalnya melihat apa yang dipekerjakan hari ini. Gitu. Sini dapat melihat monthly, employee yang dikerjakan, disiplin,
total time sheet per job, overtime ranking. Nah, yang berbeda dari superintendent dan juga employee biasa yaitu ada di sini ada terletak master data. Nah, di master data ini superintendent dapat menginputkan employee sesuai dengan disiplinnya tersebut. Di sini saya coba menginputkan employee. Page-nya. Username, email, password. Ini dapat memilih sesuai disiplin. Deliver itu departemen dan role. Nah, di sini telah masuk Royan penunjang teknik. Nah, dari di sini juga dapat menginputkan departemen dan disiplin yang baru. Serta dapat menginputkan job number yang baru sesuai POK atau ada proyek yang lain. Di sini terdapat review telah masuk yaitu sesuai disiplinnya tadi yaitu penunjang teknik yaitu Royan. Mungkin untuk aplikasi cuma sebatas itu Bapak untuk mengetahui jam kerja. Apa sudah selesai? Kalau untuk ininya masih ada beberapa revisi dan untuk ke depan bakal Bapak bakal bakal dikerjakan lagi soalnya aplikasi ini bakal digunain di Pusri Bapak. Oke, masih ada beberapa fitur yang belum dikembangkan seperti misalnya ada notifikasi kemarin diminta ada notifikasi. Terus juga dari review ini Enter Daily ini langsung muncul POK-nya. Jadi pegawai langsung bisa menginputkan sesuai POK-nya, tidak usah langsung milih kayak gini. Terus apa lagi kemarin ya? Sebatas itu sih masih Bapak. Kemarin waktu dipresentasin ke dosen magang, dosen lapangan. Oke, cukup ya. Tinggal tutup aja ya. Iya Bapak, tinggal sedikit aja.